Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4 Alfa dan kelas 4 Beta? Alhamdulillah kita bertemu kembali lewat pembelajaran dalam jaringan atau PJJ. Karena situasi masih dalam keadaan pandemi atau COVID-19, kita berdoa semuanya semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di sini. Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang isi dan kandungan surat Al-Balad. Pembelajaran kemarin Ustadz Naim sudah menyampaikan tentang isi dan kandungan surat Asy-Syam ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk isi dan kandungan surat Al-Balad. Anak-anakku insya Allah sudah hafal surat Al-Balad ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan isi dan kandungan surat Al-Balad. Nah, tentang surat Al-Balad, bahwa Al-Balad terdiri dari 20 ayat ya, yang termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Kemarin sudah Ustaz jelaskan bahwa surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka disebut sebagai surat Makkiyah. Nah, surat Al-Balad ini merupakan surat yang berada di nomor urut 90 ya, yang diturunkan sesudah surat Qaf ya. Al-Balad artinya apa? Nah, Al-Balad itu sendiri artinya negeri. Maksudnya negeri apa? Kan negeri banyak sekali, nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya, nah, kandungan surat Al-Balad itu apa saja ya. Di dalam surat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran pasti ada makna atau hikmah yang bisa kita ambil ya. Jadi kenapa kok Allah menurunkan Al-Quran? Pasti ada hikmah dan kandungan yang bisa kita ambil. Nah, adapun dari surat Al-Balad itu sendiri, yang pertama, bahwa hidup manusia selalu diawasi oleh Allah yang telah banyak memberi nikmat kepada kita semua ya. Bahwa Allah ini sudah menciptakan kita, memberikan kenikmatan kepada para hambanya, termasuk kita nak. Kita diberikan karunia kenikmatan memiliki 2 buah mata untuk melihat, maka kita gunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik ya. Yang kedua, kita diberikan 2 buah bibir ya, kita bisa berbicara, maka kita gunakan bibir kita yang telah diberikan oleh Allah untuk berbicara hal-hal yang baik juga. Jangan sampai Allah sudah memberikan bibir kita, kemudian kita menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Artinya kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, baik anggota badan yang lengkap, maka kita gunakan untuk hal-hal yang kebaikan ya. Itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua adalah Allah bersumpah dengan nama negeri ya. Tadi Ustadz sampaikan bahwa surat Al-Balad itu artinya negeri nak. Yang dimaksud itu negeri mana? Yang dimaksud itu adalah negeri Mekkah ya. Mekkah adalah salah satu negeri yang Allah istimewakan selain dari Madinah. Itu ada Mekkah. Kenapa kok Allah bersumpah dengan nama kota Mekkah? Apa sih istimewanya? Kita tahu bahwasanya Islam lahir dari kota Mekkah. Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya berjuang menegakkan Islam dari berbagai ancaman orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah dari kota Mekkah. Dari Mekkah lah kemudian Islam lahir ke seluruh
dunia. Dan di Mekah memiliki kelebihan dan keutamaan. Apa itu nak? Mekah yang pertama merupakan kota di mana tempat lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua yang sudah Ustaz sampaikan tadi, bahwa Mekah merupakan awal mula Islam tersebar. Yang ketiga, di sana juga ada air Zam-Zam ya, yang Allah istimewakan ya lewat Nabi Ismail dulu nak, yang nama ibunya Siti Hajar berlari-lari dari Sa'i Marwah mencari air untuk Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ismail getak-getakkan kakinya ke dalam tanah, akhirnya muncullah air Zam-Zam yang sampai sekarang memiliki banyak kandungan dan manfaat untuk kesehatan terutama. Dan di Mekah juga terdapat Ka'bah. Tahu Ka'bah ya nak? Ka'bah itu adalah kiblat ya, kiblatnya orang-orang Islam. Jadi kita sholat menghadap kemana? Ya menghadap ke kiblat ya, kiblat yang berada di kota Mekah. Itu kandungan yang kedua. Kandungan yang ketiga adalah bahwa surat Al-Balad menyampaikan bahwa petunjuk jalan menuju ke surga itu apa saja. Adapun petunjuk jalan menuju ke surga yang pertama adalah memerdekakan budak. Jadi pada zaman dahulu itu nak, budak itu masih ada. Kita bisa melihat sahabat-sahabat dulu yang awalnya itu budak kemudian dimerdekakan menjadi sahabat dan pejuang Islam. Ya, contohnya siapa Ustadz? Banyak ya. Contohnya adalah ada dari keluarga Ammar bin Yasir, atau yang lebih kita kenal adalah Bilal bin Rabah ya, salah satu budak yang Allah memerdekakan lewat Abu Bakar. Dulu Bilal bin Rabah tidak sahabat Nabi ya, dia sebagai budak ya, sebagai budak yang berjuang menegakkan Islam, tidak takut dengan majikannya, dia disiksa terus karena dengan ketaatannya, maka Allah menolong Bilal bin Rabah, diangkat derajatnya, dimerdekakan lewat Abu Bakar. Yang kedua, memberikan makan fakir miskin ya. Kita sudah makan enak di rumah, maka rezeki-rezeki yang Allah berikan lewat makanan ini kita bagi ke sesama, terutama ke fakir miskin. Misal kita sedekah setiap hari Jumat, entah dengan nasi bungkus atau sembako-sembako, agar fakir miskin juga bisa merasakan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, menyantuni anak yatim ya. Anak yatim itu anak yang tidak memiliki orang tua ya, yatim piatu. Maka bagaimana Islam memuliakan anak yatim ini? Maka kita bantu ya, entah dengan memberikan makan juga atau membantu kebutuhannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menjaga keimanan. Nah, bagaimana menjaga keimanan itu? Menjaga keimanan itu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran ya, sering baca Al-Quran, tidak bolong ketika sholat, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah beberapa jalan menuju ke surga ya, yang Allah sampaikan lewat Quran surat Al-Balad, yang bisa kita temukan di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-13 apa? Fakku raqabah au it'amu fi yaumin di masghobah yatiman dha maqrabah au miskinan dha masrabah. Ayat-ayat tadi merupakan petunjuk bagi siapapun yang ingin ke surga. Nah, selanjutnya kandungan yang keempat di surat Al-Balad juga menyampaikan bahwa orang yang menempuh jalan kebaikan disebut sebagai golongan kanan, sedangkan orang yang menempuh jalan kejahatan disebut sebagai golongan kiri. Di mana kita bisa melihat di surat Al-Balad ayat yang keberapa Ayat yang ke-18 dan 19. Ayat yang ke-18 itu sebagai golongan kanan yang menempuh jalan kebaikan, ulaika ashabul maimanah.
dan jalan kejahatan golongan kiri disebutkan di ayat yang ke-19. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Maka kita bisa melihat dan bisa memutuskan jalan mana yang kita akan ambil, apakah jalan kebaikan, apakah jalan kejahatan. Pasti tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus memilih jalan kebaikan. Itu adalah beberapa kandungan-kandungan surat Al-Balad ya. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Balad. Uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah.